lalu ya, masih video awal-awal dulu bagaimana cara kejar bobot. Yang paling penting itu yang harus kita perhatikan adalah pondasi awal, dan di pondasi awal itu ada di masa 1 hari sampai 30 hari, artinya masa brooding sampai masa starter awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berhasil subscribe, dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bos, kali ini kita akan membahas tentang pakan. Lebih tepatnya itu kita akan membahas tentang kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar nutrisi untuk ternak ayam kampung. Berapa sih takaran nutrisi yang paling tepat? Ya, tapi ini juga jangan saklek ya bos, atau baku. Ini tidak baku sebenarnya, ini apa yang saya sampaikan nanti. Jadi jangan dikira bos saklek harus segitu, minimal mendekati angka itu gitu loh, maksud saya tuh. Kemarin itu ada beberapa pertanyaan dan beberapa permintaan, bang tolong buatkan video tentang berapa sih sebenarnya kebutuhan ayam itu nutrisi. Karena dari kemarin-kemarin kan saya selalu ngomong nih, yang penting sesuai dengan nutrisi kebutuhan pakan. Nah, khusus untuk video kali ini saya akan membahas tentang 2 nutrisi yang paling penting dipenuhi dalam ransum pakan kita, terutama buat sampean. Ini sebenarnya tantangannya tuh buat sampean yang menggunakan pakan alternatif bos ya, karena kalau kita menggunakan pakan pabrikan kan sudah ada komposisi dasar yang dikeluarkan oleh produsen pakan ternak ini. Jadi contoh seperti pur, konsentrat, itu takarannya tuh udah ada tuh, protein sekian, energi metaboliknya sekian, mineralnya sekian, kadar airnya sekian, itu sudah ada bos. Berbeda halnya ketika kita melakukan self mix atau punya pakan adukan sendiri dengan menggunakan bahan dasar dari pakan alternatif. Ini penting. Terus gini, salah satu cara kita untuk menghemat pakan kan seperti saya bilang di video sebelumnya, bahwa kalau kita mau ternak kita itu berhasil, kuncinya itu yang pertama adalah kemampuan kita dalam mereduksi biaya pakan. Artinya kita mampu bijak dalam memanajemeni pakan, karena ini penting bos. 70-80% itu berpengaruhnya di pakan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita dalam menekan angka kematian. Ini penting, 2 hal ini sangat penting sekali bos. Dimiliki skill atau keahlian ini penting sekali dimiliki oleh peternak, karena tanpa memiliki yang kedua ini, hebat sampai dipakan tapi ayamnya mati semua juga percuma. Ayam hidup semua, kalau tidak mampu kita mengendalikan pakan, selain rugi, kemungkinan yang kedua adalah ayam kita kurus-kurus, tidak sesuai dengan target produksi yang kita harapkan. Oke bosku, ini kebetulan nih sudah waktunya jam makan. Kita coba kasih makan dulu, dan di sini seperti biasa sih sebenarnya, karena ini kan sekarang ini lagi nggak musim panen bos. Dedak lagi susah, kalaupun ada itu mahal. Jadi saya pakai pakan yang semi lah ya, nggak semuanya pakan alternatif, tetapi seperti biasa Bakal Peternak ya, kita real-realan aja bos. Saya nggak mau nanti dibilang cuman teori. Ini adalah jamu fermentasi, dan jamu ini bisa tahan 3 bulan bos, karena sudah difermentasi tuh. Gasnya tadi barusan saya buka, ini gasnya udah kebuang. Ini baru saya buat 2 hari yang lalu, dan seperti yang saya bilang, kalau kita buat jamu fermentasi seperti ini di hari kedua itu harus dibuka, maka dia gasnya akan keluar. Nah, setelah dibuka cukup tutup rapat begini aja udah cukup. Ini sudah bisa diberikan untuk sebagai campuran bahan pakan atau diminumnya. Dan ini adalah 591. Itu untuk melengkapi ini. Untuk sumber energi metaboliknya saya pakai ini, karena jagung itu memiliki kandungan energi metabolik dari karbohidratnya itu 3360 kilokalori. Dan ini adalah campurannya. Ini sudah saya campur tadi dengan antara purnya 1 ya, purnya 1, kemudian jagung gilingnya 3, karena ini untuk pembesaran ayam dewasa. Dan tidak lupa
Kalau ini air fermentasi nih bos, air fermentasi saya pakai buat semprot kandang dan campuran bahan pakan untuk apa, fermentasi pakan. Dan ini pakan alternatif yang saya pakai, ampas kelapa, karena ini yang bisa saya dapat gratisan. Jadi inilah salah satu upaya dan cara bakal peternak dalam mereduksi, dalam menekan biaya pakan. Jadi semoga sampai nanti silahkan baca aja kondisi dari daerah sampean itu apa yang bisa sampai dapatkan secara gratis. Manfaatkan itu bos, manfaatkan itu sebagai cara sampean untuk menekan biaya pakan, tetapi juga tidak mengabaikan nutrisi kebutuhan ayam. Nanti kita akan berbicara tentang nutrisinya bos ya. Kita kasih makan ayam dulu. Oke, baiklah bosku, ini sudah selesai kita kasih makan. Ya seperti biasa pakannya pakan alternatif, dan di sini saya menggunakan ampas kelapa yang sudah kita fermentasi. Oke, jadi sebenarnya tema kita kali ini tuh pakan untuk pembesaran ayam kampung yang tepat ya, mulai dari masa brooding sampai ayam dewasa. Karena dalam produksi peternakan itu posisi manajemen pakan itu sebenarnya 70-80% mempengaruhi perkembangan dari peternakan kita itu sendiri, karena dia sangat penting. Jadi mengatur pakan pembesaran ayam kampung ini mulai dari masa brooding itu penting kita mengingat kebutuhan dari si ayam. Jadi jangan asal kasih makan kenyang, itu sebenarnya nggak cukup bos. Salah satu cara kita dalam menekan biaya pakan yaitu dengan menggunakan pakan alternatif seperti yang saya gunakan tadi. Ini kan saya gunakan ampas kelapa. Pakan alternatif ini juga bisa dan mampu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ayam kampung kita, sehingga bisa menggantikan peran dari pakan pabrikan. Bahkan ada kemarin komen ya, alhamdulillah katanya saya sudah 100% menggunakan pakan alternatif bahkan dari sejak DOC. Itu sudah luar biasa bos. Apakah bisa? Bisa ya, terbukti zaman dulu juga orang-orang tua kita juga nggak pernah menggunakan pakan pabrikan. Oke, singkatnya bos ya, kebutuhan nutrisi ayam kampung itu berbeda-beda sesuai dengan fasenya. Jadi ada beberapa fase yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah fase masa brooding, yaitu dari usia 1 hari sampai 14 hari. Nutrisi yang dibutuhkan yaitu 22% protein dan 3050 per kilokalori energi. Kemudian masuk tahap fase kedua yaitu fase starter dari usia 15 hari hingga 30 hari. Nutrisi yang dibutuhkan yaitu 20% protein dan 3100 per kilokalori per kilogram energi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya bos ya. Makanya di dalam PUR itu sudah ada itu jelas di situ per sekian persen untuk masa starter itu sudah ada. Kemudian untuk grower, masa pembesaran itu dari usia 31 hari hingga 60 hari, 2 bulan ya. 2 bulan itu yang dibutuhkan adalah 19% protein dan 2900 kilokalori energi metaboliknya. Sementara untuk masa finisher 2 bulan ke atas sampai dewasa itu yang dibutuhkan adalah 16-18% protein dan 3000 kilokalori energi. Penggunaan pakan yang efisien dari segi kualitas atau harga ini yang mempengaruhi besaran keuntungan yang bisa kita dapatkan bos. Karena hal ini kualitas pakan itu berpengaruh langsung terhadap konversi pakan dan banyaknya pakan yang dikonsumsi untuk diubah menjadi bobot berat badan. Jadi jangan asal kenyang. Nah seperti biasa kalau di masa brooding ya, di masa brooding saya menggunakan BR1 yang kadar proteinnya 22% serta memiliki kandungan vitamin dan mineral lengkap. Periode ini sebenarnya masa kritis bos untuk pertumbuhan. Makanya seperti saya bilang di video yang lalu ya, masih video awal-awal dulu bagaimana cara kejar bobot. Yang paling penting itu yang harus kita perhatikan adalah pondasi awal. Dan di pondasi awal itu ada di masa 1 hari sampai 30 hari. Artinya masa brooding sampai masa starter awal itu adalah masa pembentukan pondasi ayam, baik itu untuk petelur maupun pedaging. Karena kalau udah salah setnya dari awal, seterusnya juga akan salah.
seterusnya tidak akan memuaskan hasilnya. Kemudian setelah masa starter, masa brooding dan masa starter sudah kita lewati. Nah, permasalahan yang paling sering saya ucapkan di sini adalah bukan dari masa DOC, Bos, tetapi level kedua, yaitu level masa pembesaran. Di situ biasanya peternak akan mengalami permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari penyakit ayam, kemudian rentannya ayam ya, rentan mudah sakit dan mudah mati. Kemudian selanjutnya lagi nutrisi pakan, salah sedikit dia nyilet ya. Jadi yang paling penting yang perlu kita berikan di sini, seperti yang saya bilang, masa grower itu butuh 19% protein dan 2.900 kilokalori energi. Di sini kita nggak tergantung dari bagaimana model, Bos ya. Makanya selalu saya katakan sukses atau tidaknya sebuah peternakan itu sangat berpengaruh pada 3. Dan yang pertama itu adalah tergantung pada model peternakan. Kalau kita menggunakan model close itu enak saja. Kenapa? Karena ayam tidak mudah banyak bergerak. Tidak banyak bergerak, hanya putar-putar di situ saja, jadi energi itu tidak habis. Karena gini, kalau kita pemberian energi ini kurang, maka ayam akan mengambilnya dari protein. Nah, kalau dia sudah mengambil energi dari protein, secara otomatis lama-kelamaan ayam akan kurus dan nyilet. Dan itu belum lagi kalau faktor cacingan. Seperti saya bilang ya, parasit internal itu juga sangat berpengaruh pada bobot berat ayam. Bukan hanya pada kesalahan pakan, Bos ya. Kemudian yang terakhir, fase finisher 60 hari itu akan lebih efektif kalau kita racik sendiri. Jadi usia-usia indukan atau dewasa di atas 2 bulan itu lebih bagusnya kita racik sendiri. Yang terpenting adalah jumlah jagung gilingnya yang kita naikkan, karena jagung giling ini kan seperti saya katakan di awal, dia memiliki kandungan 3.360 kilokalori per kilogram energi. Dan di sini kita hanya butuh 17-18% protein saja. Yang penting energinya yang perlu ditingkatkan, karena ayam dewasa itu biasanya ruang geraknya lebih luas dan lebih banyak geraknya. Nah, jadi dia butuh energi lebih banyak. Makanya kalau ditanya nih, Bang, komposisi yang bagus untuk ayam dewasa itu berapa persen? Dan biasanya saya menempatkan jagung itu di 40%, 30% dedak dan sisanya protein, dan boleh diganti dengan tepung ikan. Kemudian boleh juga ditambah dengan sayuran hijau untuk vitamin dan mineralnya. Oke, Bosku. Mungkin itu aja, mungkin terlalu teoritis, tapi alhamdulillah sih hasil dari penerapan saya di bakal peternak. Baiklah Bosku ya, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya share selalu bisa berguna, bisa sampean gunakan sebagai referensi, terutama buat sampean yang masih pemula. Dan di sini saya sama sekali tidak ada niat untuk menggurui. Oke, sekian dari video dari bakal peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Bosku.